Teknologi informasi telah menghadirkan dampak positif yang signifikan dalam dunia politik. Salah satu dampak utama adalah peningkatan aktualitas informasi politik bagi masyarakat. Teknologi informasi yang juga telah memfasilitasi partisipasi politik yang lebih aktif melalui platform media sosial dan situs web pemerintah. Warga dapat berdiskusi, berbagai pandangan, dan bahkan mengorganisir protes atau kampanye politik secara online. VAR ialah wasit yang berada dalam ruangan untuk menindak putusan yang diambil atau tidak diambil wasit di dalam lapangan. Penggunaan VAR diterapkan setelah melalui beberapa tahap uji coba, melalui uji coba internal hingga kompetisi tingkat tinggi seperti Piala Dunia antar klub, Piala Dunia sebelum masuk ke kompetisi domestik dan interkontinental di seluruh dunia. Dampak positif VAR yaitu ada pertama, meningkatkan akurasi putusan wasit. VAR dapat membantu wasit untuk membuat putusan yang lebih akurat, terutama dalam situasi-situasi yang kontroversial seperti gol, pelanggaran, dan kartu merah. Yang kedua, ada meningkatkan keadilan pertandingan. Dengan adanya VAR, tim-tim yang kalah karena putusan wasit yang salah akan lebih sedikit. Hal ini dapat meningkatkan keadilan pertandingan dan kepercayaan publik terhadap sepak bola. Yang ketiga, ada mencegah pengaturan skor. VAR dapat membantu untuk mencegah pengaturan skor karena wasit akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Di situ ada dampak negatifnya VAR, yaitu yang pertama ada memperlambat tempo pertandingan. Penggunaan VAR dapat memperlambat tempo pertandingan terutama jika situasi yang diperiksa sangat kontroversial. Yang kedua, mengurangi sisi manusiawi sepak bola. VAR dapat mengurangi sisi manusiawi sepak bola karena putusan-putusan wasit tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Yang ketiga, ada meningkatkan biaya penyelenggaraan pertandingan. Penggunaan VAR membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan peralatan dan pelatihan wasit. Contoh kasusnya itu ada di menit ke-35, Argentina mampu mencetak gol melalui Lionel Messi, tapi gol tersebut dianulir ketika wasit tersebut melihat tayangan ulang atau VAR karena Messi berada dalam posisi offside saat menerima bola. Dan juga hanya itu, karena kartu merah diberikan kepada pemain Peru yaitu Carlos Zambrano pada menit ke-49. Zambrano melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Argentina yaitu Leandro Paredes. Awalnya wasit hanya memberikan kartu kuning pada Zambrano, tapi setelah melihat tayangan ulang atau VAR, wasit tersebut akhirnya mengubah keputusan menjadi kartu merah. Teknologi informasi telah menghadirkan dampak positif yang signifikan dalam dunia politik. Salah satu dampak utama adalah meningkatkan aksesibilitas informasi politik bagi masyarakat. Teknologi informasi juga telah memfasilitasi partisipasi politik yang lebih aktif melalui platform media sosial dan situs web pemerintah. Warga dapat berdiskusi, berbagai pandangan, dan bahkan mengorganisir protes atau kampanye politik secara online. Di sini ada buzzer. Dalam kasus ini, seorang calon presiden yang sangat ambisius disebut sebagai kandidat Zeta secara diam-diam membayar sejumlah besar buzzer dan akun media sosial palsu untuk mempengaruhi opini publik. Di sini juga ada IPTEK. Menurut KBBI, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, atau juga disebut IPTEK, ada cabang ilmu pelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi. Contohnya jangkau internet hingga pelosok dan alat komunikasi yang bisa mengaksesnya. Masih panas di media kasus seperti penunjukan satu juta Facebook user, fitnah di Twitter, hingga blog yang muncul kemudian dihapus, dan seterusnya. Seperti para wakil rakyat, pejabat, dan politisi baru melihat bagaimana awal dari perkembangan arus teknologi yang mampu memberikan informasi yang lebih cepat dari apa yang mereka bayangkan. Contoh kasusnya yaitu perubahan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres, putusan Mahkamah Konstitusi atau disebut juga MK soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres yang diajukan pada mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakabikiru dalam perkara nomor 90/PUUU/XX-I/2023 terus menuai pro dan kontra dalam putusan MK tersebut, mengabulkan sebagai permohonan yang menguji pasal 199 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membuka peluang bagi capres berusia minimal 40 tahun atau pernah sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam pemilu 2024. Teknologi informasi atau TI adalah serangkaian tahapan menangani informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi dan menerima informasi secara selektif. Pendidikan merupakan suatu di antara berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik dan diterapkan dengan baik adalah kunci mencetak penerus generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berkualitas. Yang pertama ada pembelajaran daring. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat siswa dan pengajar kini telah memudahkan melakukan pelajaran secara online. Dengan adanya teknologi, pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. Akses informasi pun lebih luas dan mendalam.
Yang kedua, ada studi kasus peserta didik yang tidak naik kelas di kelas XP SMA Panca Bakti Pontianak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik kelas XP SMA Panca Bakti Pontianak yang tidak naik kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam bentuk penelitian studi kasus. Subjek kasus dalam penelitiannya ada 2 orang. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter dan kunjungan rumah. Yang ketiga, ada masalah pendidikan yang umum yang terjadi di Indonesia. Beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia adalah akses terbatas kepada pendidikan, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial, ekonomi, kualitas guru dan tenaga pendidik yang masih kurang, kurikulum yang tidak relevan, dan fasilitas dan kualitas pendidikan yang masih belum merata.